Hai, selamat siang kembali. Di sini kita akan kembali membahas tentang laporan pricing ya, karena ada beberapa yang memang belum selesai dan membuat bingung semuanya. Saya akan jelasin sedikit tentang pembuatan kata pengantar di mana video yang saya kirim kemarin. Ini ada ya, uh, pembuatan cover, judul sudah ada ya di link video saya sebelumnya. Terus lembar pengesahan juga sudah ada. Ini berantakan karena tadi saya edit bentar. Nah, itu ada 3 lembar pengesahan ya, sekolah, perusahaan, dan penguji. Ini disiapkan seperti form yang saya kasih juga. Terus ini ada bagian pengantar. Bagian pengantar itu harus mengikuti yang ada di sini ya. Kalau ada mengucapkan syukur, tujuan, tenang aja, ada contohnya. Contohnya saya ambil dari tugasnya si Citra. Punya Citra saya download dari laporannya yang masuk ke saya. Ini ya. Ini untuk Citra ini yang lama. Nah, kata pengantar Citra itu ada yang saya koreksi sedikit. Semua kata-katanya mulai dari awal sampai ending udah cukup bagus, sudah mengikuti beberapa komponen. Hanya saja yang saya koreksi adalah untuk kepala yayasan, bukan kepala yayasan ya, tapi ketua yayasan. Ya, seperti ini kan langsung ketua. Nah, ini ketua yayasan, bukan kepala yayasan. Terus untuk Pak Tarsono, itu bukan kepala sekolah SMK, tapi kamu tinggal pilih kepala sekolah atau kepala SMK Gala Juara, itu biar pas ya. Harap sampai ke kata pengantar dan semuanya itu urutannya udah bener. Mulai dari yayasan ada kepala sekolah, wakilnya, mulai dari kualitas kurikulum dulu, kesiswaan, hubing atau humas, sarana prasarana, nah baru setelah itu kepala jurusan, baru wali kelas, baru deh tempat perusahaan kamu, mulai dari pimpinannya juga atau manajernya, baru pembimbing kamu. Nah, juga selanjutnya mungkin orang tua, itu yang poin paling penting. Dan terakhir bisa teman-teman kamu yang membantu pekerjaan kamu ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk kata pengantar ini juga seperti saya bilang tadi ya, kita ada teman-teman. Kalau Citra sendiri ada serta keluarga dan teman-teman. Di sini ada yang kurang. Untuk Bekasi sebenarnya harus ada tanggalnya baru benar. Tapi kenapa saya kosongkan tanggal? Karena belum ada namanya tanggal yang dikeluarkan. Nah, ini tanggalnya belum dikeluarkan, tapi yang pasti sidangnya di Juli 2020. Kami pun belum tahu ini uji sidangnya ini online atau offline. Ya, kalau kita sendiri kepala jurusan sudah menyatakan harus offline gitu ya. Nah, sekarang masuk kita ke daftar isi. Daftar isi sedikit berbeda dengannya sebelumnya. Saya nggak bilang kalau punya Citra ini salah ya. Untuk daftar isinya bisa kita lihat. Nah, daftar isi di sini juga sedikit berbeda ya. Kalau yang ini mengacu ke awalnya mengacu ke karya ilmiah. Tapi menurut saya karena kamu mungkin akan ada yang kuliah, bahkan mungkin penelitian karya ilmiah belum ada nanti di kampus kamu, maka saya arahkan pembuatan laporan ini diarahkan ke penulisan skripsi. Jadi saya mulai ganti dari komponen awal sampai selesai. Nah, ini saya bilang nggak salah, tapi karena saya ingin maunya untuk anak bimbingan saya mengacu ke penulisan skripsi, jadi saya kasih contohnya seperti yang sudah saya share juga. Nah, ini ada penulisannya, adalah lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ya, daftar isi atau daftar tabel, daftar tabel ataupun daftar gambar itu dibuat apabila gambar yang ada dalam laporan lebih daripada satu. Contoh, nanti kita akan bahas ke daftar gambar ya. Karena di laporan Citra tabelnya hanya ada satu. Oke. Ini juga nih gambar laporannya si
ini saya buat contohnya. Kalau untuk segambar seutuhnya, untuk gambar-gambar daftar isi, ini untuk gambaran semuanya untuk daftar isi ya. Ini daftar isi, ini ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini I, ya, I. Terus kenapa tiba-tiba kata pengantar langsung ke 4? Karena menurut saya lembar pengesahan ada 3. Lembar pengesahan perusahaan, lembar pengesahan sekolah, dan lembar pengesahan penguji. Makanya I1, I2, I3 diambil oleh lembar pengesahan. Baru kata pengantar. Selanjutnya kata pengantar itu di lembar keempat. Ya, lembar keempat nih. Bisa lihat ya. Baru setelah itu kata pengantar kamu mungkin hanya satu lembar, kebetulan satu lembar aja. Jadi masuk ke daftar isi. Daftar isinya di sini hanya juga satu lembar, berarti hanya di 5. Baru masuk daftar gambar. Daftar gambar ini juga mungkin saya buat contohnya di sini lebih dari 1. Kenapa? Karena ini dari 7 ke langsung ke 9. Ya. Nah, yang berubah juga di sini adalah penulisan bab. Penulisan bab ini, bab 1 ini huruf besar semua, ini juga angka 1 Romawi gede, baru pendahuluannya ini pun harus semua huruf kapital. Terus latar belakang ini pun pastikan untuk submenunya ini kalimat awal, kata huruf di setiap katanya harus huruf kapital. Contoh ya, ini huruf L, huruf L-nya huruf kapital. B-nya belakang huruf B-nya kapital. Praktek industrinya semuanya huruf kapital, sisanya itu ke bawah. Beda lagi nanti dengan anak bab. Ya, anak subbab contoh ada di sini. Anak subbab itu yang hanya huruf kapital hanya kata awal di setiap kalimat. Hanya itu saja. Contoh ini, bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini berbeda. Ini langsung hanya bahannya saja yang menggunakan huruf kapital. Ya, saya harap kamu paham sampai di sini. Terus yang membuat kamu mungkin bingung adalah cara penyelesaiannya, cara membuat seperti ini. Di sini banyak ya cara membuat seperti ini ya. Ada yang manual, ada yang nggak manual. Nah, kalau saya sendiri, saya gunakan sistem versi manual. Caranya, kalau kamu gunakan ini Office berapa ya? Saya juga nggak tahu. Office berapakah ini? Mungkin 2010 ya mungkin ya. Nah, untuk 2010 sendiri, saya contohkan cara pembuatannya ya. Saya masuk ke lembar. Cara membuatnya itu adalah pilih preference, baru masuk ke konten. Nah, kalau saya pilih konten. Ini apply or holding cell from the cell gallery of the home tab. Oke kan aja ya, kalau kita nggak pergi bahasa Inggris. Nah, baru masuk ke sini. Ini di blok, baru dihapus. Ketikkan tadi daftar isi ya. Daftar isi. Ctrl E. Nah, baru di bawah, di blok juga. Ini adalah tadi, pertama adalah lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan. Nah, bedanya di sini, karena tadi saya gunakan manual, saya gunakan spasi sekali, saya gunakan titik. Nah, baru setelah itu, saya kasih lagi spasi, satu. Tapi harus konsisten ya, mungkin sekali atau 2 kali. Kalau di sini saya buat 2 kali, spasi-spasi, baru lembar pengesahan I. Iya kecil ya. Nah, enter. Lembar pengesahan kita ada 3 lembar. Jadi biarkan aja, cukup 1 aja ditulis. Kalau lembar pengesahan itu adalah ada kata pengantar ya. Huruf kapital ya, kata pengantar. Ini juga sama, tadi 1 spasi ya. Spasi, titik lagi, sampai kira-kira mendekati menurut kita, kembali, sesuaikan aja nih. Baru pas 2 kali, 1, 2. Baru titik iya. Di 2.
Terus tadi apa? Dari kata pengantar, saya juga lupa. Daftar isi, benar. Baru daftar isi. Daftar isi. Sama juga sampai ke bawah, sampai sini titik. Step. Baru tuh di 3. Ini yang manual. Saya tidak ngajarin kamu otomatis. Cuma manual pun menurut saya udah cukup ya. Contoh seperti ini. Ini berarti udah melewati batas. Maka nanti hasilnya tidak akan rapi lagi. Karena ini udah batasnya. Jadi ini dikembalikan sedikit di titik ini. Nah, dikembalikan. Nah, biar nanti hasilnya rapi. Kembali lagi ke sini, kita enter. Terus daftar tabel, atau daftar gambar dulu ya. Daftar gambar. Sama 1, 2, tadi titik I 4. Ini bisa apa di sini? Daftar tabel. Pastikan dulu laporan kamu itu ada tabelnya atau tidak. Nah, kalau kita mengacu ke laporan si siapa namanya nih, Citra, dia tabelnya hanya ada 1 nih yang laporannya masuk ke saya. Ini dia bukan tabel tapi dibuat gambar. Ini juga gambar, gambar. Nah, tabelnya dia hanya ada ini. Ini aja tabelnya. Ya. Ini gambar 1. Terus kita cek, sepertinya tidak ada gambar, tidak ada tabelnya lagi. Nah, nggak ada tabel lagi ya. Oke, cukup. Nggak ada tabel. Iya benar, nggak ada tabelnya lagi. Berarti karena tidak ada tabelnya, maka di sini kita tidak usah membuat daftar tabel. Kalau tadi daftar gambar, jelas banyak banget gambarnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu sudah harus dibuatkan daftar gambar. Nanti kita buat dia cara pembuatan daftar gambarnya. Nah, baru masuk ke sini. Daftar gambar. Setelah daftar gambar tadi apa katanya? Kita masuk ke daftar tabel. Oke, bab 1. Bab, saya tidak akan menyelesaikan sampai ending ya. Saya hanya buat sampai di sini. Bab, kapital 2, ini ya. Bab, spasi, I besar, baru pendahuluan. Huruf kapital semua. Pendahuluan. Sama juga, sampai tarik di sini. Spasi, 2 kali ya. Baru halaman 1. Benar, kita cek halaman Citra 1. Benarkah itu? Bab 1 di halaman, iya benar, halaman 1 ya. Baru ada tadi namanya, kita buat laporan Citra aja. Nah, di sini ada latar belakang. Berarti ini namanya subbab. Subbabnya berarti saya buatkan di sini adalah 1.1 titik spasi apa namanya? Latar belakang. Ini bukan huruf kapital semua, tapi hanya huruf awalnya saja. Latar belakang. Nah, baru spasi lagi titik di halaman 1 masih ya. Nah, ini nggak sejajar ya. Kalau nggak sejajar boleh dicoba lagi. Titik ya, biar pas. Nah, ini baru kita masuk ke enter lagi nih. Otomatis masuk ke apa di laporan Citra, latar belakang, terus masuk ke tujuan praktek industri. Tujuan praktek industri. Pasti di halaman sama ya, di halaman ya berapa ya? Oh, halaman 2 nih. Kita buat halaman 2. Berarti ini halaman 2. Otomatis juga ini manfaat praktek.
halaman 2 juga. Misalnya untuk halaman manual gini. Nah, nggak ada yang keempat ya. Manfaat ini dibagi ini termasuk kategori subbab, anak subbabnya. Kalau misalnya Citra pengen lebih dari 1 halaman untuk daftar isinya, ini bisa dibuatkan menjadi subbabnya. 1, 2, 3. Ini bisa jadi subbabnya, anak subbabnya gitu. Kenapa? Karena di sini manfaat bagi industri penyelenggara, manfaat bagi sekolah, terus manfaat bagi peserta didik. Nah, cara-cara penulisan ini nanti kita bahas, saya kasih contoh juga gimana yang benarnya. Kalau sistematika penulisannya itu sudah ada di video saya, cuman mungkin masih kurang jelas dan membuat kamu bingung ya. Karena itu kritikannya udah masuk ke saya, jadi saya bisa pahami bahwa kamu bingung. Oke, kita kembali ke sini. Nah, karena ini tidak ada, maka ini tinggal dihapus. Backspace ya, backspace 2 kali. Sekali lagi ya. Ini di enter. Karena kontennya seperti ini langsung di backspace aja. Ini di backspace. Masih segini, baru sekali lagi. Otomatis. Langsung enter ke bawah. Nah, setelah enter ke bawah, tulis lagi ada masuk ke bab 2. Bab Romawi 2. Tadi apa namanya? Ini gambaran perusahaan. Gambaran perusahaan. Sama, ini titik lagi sampai ujung. Kalau nggak bosan-bosan aja sama titik ya. Ini halaman berapa? Kita lihat halaman 4. Halaman 4. Sama, ini ada space-nya ya. Hari ini ada jaraknya nih. Tuh, kelihatan. Nah, baru kita coba. Ini berapa tadi? Ini ada di bab 2. Karena ini di bab 2, maka angka yang pertama kita tulis adalah angka 2. Baru titik. Subnya adalah sub 1. Titik spasi. Apa namanya? Sejarah. Kalau di sini buat sejarah BTN ya. Oh, Bank BTN. Bank BTN. Spasi harus sama. Nama di lembaran daftar isi sama. Nama di laporan kamu harus sama. Di halaman 4 juga ya. Nah, selanjutnya untuk sejarah, ketik enter lagi ya. Otomatis 2.2. Sama seperti laporan si Citra. Ini ada subnya. Saya nggak tahu ini subnya atau enggak nih. Cuman kalau lihat dari sini, ini adalah Bank BTN. Masuk. Kita penulisannya pun masih berantakan ya. Cuma ya karena memang salah, nanti kita akan bahas cara pembuatannya lagi ya. Untuk masuk ke bab 1, bab 2, bab 3. Selanjutnya sampai ending. Karena hari ini cuma dibahas sampai hanya daftar isi, daftar gambar, tabel, atau pengantar, itu aja yang kita bahas. Di sini ada struktur organisasi bank, ya. Ini struktur organisasi, langsung di sini struktur organisasi, apa katanya? Pada bank BTN. Pada bank BTN, KTP Pondok Ungu. Titik. Di halaman berapa? Halaman 5. Ya, berarti 5. Ini dirapikan ya. Nah, selanjutnya saya mau mempertegas. Di sini ada anak subnya nih. Satu anak subnya itu adalah struktur organisasi pada bank BTN KTP, dan ada subnya, anak subnya nih, ada kedudukan letak. Berarti kita harus membuat subnya, anak subnya. Karena ini ribet, seperti ini, kamu cukup tab. Nah, tab otomatis ya. 2.2.1. Berarti 2.1-nya adalah struktur organisasi bank BTN. Struktur
Or. Nah, ini kenapa saya nggak buat huruf kapital di awal? Organisasi pada, kalau bank, karena memang namanya bank ya, bank, ini nama ya, BTN. BTN KCP. Ini sama subnya ada di halaman 5. Enter, otomatis. Ini ada kedudukan dan letak. Kedudukan dan letak. Nanti kamu sambung kalimatnya, sesuaikan ya. Di halaman 5 juga ada kehanaan subbabnya. Yang ketiga ada prosedur pelayanan. Nah, dan lain-lainnya nih ke bawah. Kita cek sampai di sini aja. Itu ada di halaman berapa? Prosedur pelayanan ada di halaman 7 ya. Salah nih, kedapatan salahnya. Nah, sama seperti yang tadi, karena di laporan citra ini langsung masuk ke bab 3, maka di sini sama, backspace sekali, 2 kali, ya, otomatis langsung kembali. Barulah tulis di sini adalah bab 3. Apa namanya? Pelaksanaan praktek. Pelaksanaan praktik. Praktik kan ya tadi? Iya, benar. Ini juga sama. Sampai selanjutnya seperti ini. Di halaman 8. Sama juga di bab 3 harus subbabnya harus diawali dari angka 3.1 titik spasi. Ini ya, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Sama, titik, jalan, titik lagi. Masih di halaman 8. Nah, ini mungkin yang kamu alamin. Ini tidak otomatis. Kenapa? Gitu. Yang tahu penyebabnya cuma dia sendiri, karena berbeda nomor nih. Kalau memang tidak otomatis, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah, ini kamu boleh blok, baru kamu pilih ke sini nih. Kan ada paragraf ya, di menu home ada paragraf, kamu pilih di bagian number. Numbering, pilihlah salah satu ini. Kalau saya pilih ini ya, saya pilih ini aja, number element. Bebas, nanti kamu pilih yang mana. Nah, ini sudah ada nomornya. Karena nomornya 31, langsung backspace. Kembali 3.1 titik enter. Seharusnya ini udah otomatis nih. Nah ya, udah lihat sendiri ya. Jadi saya harap kamu paham. Oh, ada lagi anak subbabnya rupanya ya. Anak subbabnya ada tadi ada tempat. Berarti tab 11 waktu. Masih di halaman 8. Enter. Subbab kedua ada tempat. Masih di halaman 8. Terus ada subbab alat dan bahan ya. Berarti kita kembalikan backspace. Langsung aja ketik 3.2 titik spasi. Kita lihat ya. Ini ada bahan dan alat. Bahan dan alat. Titik sampai ujung, spasi-spasi di halaman 8 juga masih 8 ya. Iya benar. Ini ada anak subbabnya juga. Berarti langsung juga tab. Nah, otomatis ya. Untuk alat dan bahan saya harap untuk daftar isi seperti itu ya penjelasannya. Semoga kamu paham. Nah, sekarang kita masuk ke daftar gambar. Ini daftar gambar saya hapus saja.
Nah, daftar gambar cara pembuatannya juga sama. Saya pilih referensi manual ya, baru table of content, masuk konten ini. Oke kan juga. Pertama di sini saya blok daftar gambar. Ctrl E sama. Mungkin pertanyaan kamu yang membuat kamu bingung adalah di sini. Saya kasih contohnya lagi yang laporan citra. Kita mulai dari halaman 1. Kita cek ya. Halaman 1. Oh, ini bab, sorry, bukan halaman 1. Oh iya, ini halaman 1. Pendahuluan. Ini belum ada gambar. Di bab 1 nggak ada gambar. Nah, gambar pertama. Ini boleh kamu copy aja. Gambar 2.1 Bank BTN, spasi sama, garis sampai ending. Perhatikan, gambar ini ada di halaman berapa? Di halaman 4. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Ini ada gambar kedua. Copy aja. Sama, spasi. Ada di halaman 5. Selanjutnya kita lanjutkan ke bawah. Ada gambar ketiga. Ini di halaman 6. Jadi pertanyaan saya, ini memang gambarnya yang salah atau memang nomor gambarnya yang benar ya? Gambar 21. Gambar titik 21. Gambar titik 21. Ya, pantes. Ini nanti dibenerin ya, diganti ya citra ya. Nah, ini tolong diganti. Nggak ada nih gambar ini. Pokoknya gambar ini harus disesuaikan berurut ya. Ini di bab 2.1 berarti ini 2.2 2.3 1 2 3. Selanjutnya di bab 2 habis, kita masuk ke bab 3. Gambar yang ada di sini, oh ini tabel, hanya satu tadi ya. Baru masuk, oh nih gambar selanjutnya. Gambar 3.1. Copy aja. Masuk ke sini. Enter. Paste. Sama. Ada di halaman berapakah dia? Ini di halaman 8. Selanjutnya di halaman 9 banyak. Ini di copy aja. Halaman 9. Ini di copy. Halaman 9 juga ya. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Sama di copy semua nih. Jadi, sebelum kamu membuat daftar gambar, pastikan laporan kamu itu sudah selesai. Jadi kamu pada saat laporan sudah selesai, kamu tinggal merapikan dan mengecek lembarannya di mana dan di mananya gitu. Jadi ini udah jadi nih gitu. Hanya gini aja cara pembuatan daftar gambar. Semoga kamu paham ya. Sama untuk daftar isi. Itu aja ya, semoga video ini bermanfaat buat kamu, bisa membantu kamu. Oke, kalau memang kurang jelas, boleh kamu tanya-tanya lagi ke saya. Cara penulisannya bagaimana dan lain-lainnya. Dan ingat, jika kamu bertanya, itu lebih bagus daripada kamu hanya diam dalam ketakutan.